Baiklah, salam sehat untuk kalian semua. Semoga sukses dan semuanya hebat-hebat. Nah, kita akan masuk ke materi jurnal penyesuaian. Dimana setelah kita memposting dari jurnal ke buku besar, maka akan dibuat neraca saldo. Ini ada neraca saldo sebagian. Dan perusahaannya Bengkel Sukses per 31 Desember 2016. Di sini tidak dibuat semua akun-akun, tetapi yang biasanya dibuat jurnal penyesuaian. Dan jurnal penyesuaian itu dibuat pada akhir periode. Anggap aja ini periodenya adalah periode tahunan. Nah, yang pertama ini saya buat nomor akunnya pakai A, tapi nanti dalam prakteknya harus pakai nomor. Perlengkapan kantor 800.000 itu dibeli untuk misalnya 1 tahun. Tetapi kadang-kadang perlengkapan kantor ini tidak habis. Nah, di sini ada keterangan 31 Desember, perlengkapan kantor masih tersisa 200.000. Ingat, perlengkapan itu dipakai akan habis. Nah, ini 800.000 dibeli untuk 1 tahun. Tetapi tidak habis. Nah, yang perlu diingat adalah apabila perlengkapan yang habis itu akan menjadi beban. Analisanya, untuk yang nomor 1, perlengkapan semuanya untuk 1 tahun 800. Kemudian perlengkapan masih ada sisa 600. Berarti perlengkapan terpakai, perlengkapan kantor terpakai 800.000 dikurangi 200.000. Sebesar 600.000. Nah, yang terpakai ini jadi beban. Ingat, yang terpakai jadi beban. Jadi, untuk nomor 1 di sini akan dibuat jurnalnya, jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan kantor sebesar yang terpakai, 600.000. Sedangkan kreditnya, ini perlengkapan kantor, ini debit, pasti berkurang. Berarti kreditnya perlengkapan kantor sebesar 600.000. Jadi ingat, yang perlu diperhatikan di sini, awalnya berapa, akhirnya berapa. Kalau masih ada sisa, berarti yang terpakai yang dibuat jurnal penyesuaiannya. Bagaimana kalau semuanya habis? Ya, kalau sudah habis, maka di sini tetap jadi 800.000. Sehingga nanti di dalam laporan perlengkapan itu 0. Yang kedua, sama, bahwa perlengkapan bengkel di sini dia ada saldo 1.500.000. Dipakai, masih sisa 300. Berarti perlengkapan bengkel terpakai adalah sebesar 1.200.000. Jurnal penyesuaiannya juga sama. Hanya yang nomor 2 ini beban perlengkapan bengkel debit sebesar 1.200.000, perlengkapan kreditnya perlengkapan bengkel
kredit sebesar 1.200.000. Kemudian yang ketiga, analisanya. Sewa dibayar di muka itu 1 Januari 2016 untuk 5 tahun. Di sini sewa dibayar di muka 5 juta, ini adalah untuk 5 juta. Ya. Jadi sewa dibayar di muka, ini yang disebut dengan pendekatan harta. Ya. Kalau membuat jurnal penyusuannya adalah yang sudah terlewati. Nah, kalau misalnya sewa dibayar di muka 1 tahun 5 juta, berarti beban sewanya 1 juta ini per tahun. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, kalau pendekatan harta yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah jadi beban. Ya, jadi jurnal penyesuaiannya beban sewa menjadi beban ya. Jadi yang sudah dilewati itu jadi beban. Beban sewa sebesar, perhatikan di sini, tadi 5 juta untuk 5 tahun berarti sudah dilalui ya. Kalau dibayar 1 Januari 2016 sampai 31 Desember berarti sudah dilalui 1 juta. 1 tahun kreditnya sewa dibayar di muka. Sehingga nanti untuk tahun berikutnya bahwa sewa dibayar di muka itu sudah berkurang 1 juta yang tadinya lihat di sini debit, ini ada kredit, berarti ada pengurangan 1 juta. Lanjut, yang nomor 3, nomor 4. Beban iklan dibayar 1 April 2016. Ya. Beban iklan dibayar 1 April di sini, tapi untuk 1 tahun. Jadi, kalau ini dibayar di muka untuk 5 tahun, kalau iklan dibayar di muka, ya dibayar, iklan dibayar 1.200.000 itu untuk 1 tahun, tapi dibayarnya bukan di awal tahun, dibayarnya di tanggal 1 April. Ya, kalau begitu waktu bayar, perhatikan, waktu bayar dia atau yang menulis ini dia menggunakan pendekatan beban. Perhatikan, beban iklan 1.200.000 tapi untuk 1 tahun atau 12 bulan. Dibayarnya itu tanggal 1 April. Berarti yang dihitung beban iklan belum seluruhnya 1.200.000. Ya, masih ada. Jadi kalau begitu, kalau misalnya beban iklannya 1.200.000, berarti harus dihitung berapa per bulan. Berarti per bulannya 100.000 dikali yang dihitung beban iklan itu, karena belum semuanya jadi beban iklan. Yang dihitung itu dari mulai bayar sampai 31 Desember yang sudah dilalui ya. Jadi di sini kalau April hitungannya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau begitu beban iklannya ini untuk atau baru 9 bulan. Berapa 9 bulan? Berarti 900.000. Dengan demikian, nah, kalau sewa dibayar di muka tadi pendekatan harta ini,
pembayaran beban, tapi pendekatan beban. Beban iklan 1.200.000 itu untuk 1 tahun. Tapi karena dibayarnya tanggal 1 April, ya, untuk 1 tahun, berarti yang dihitung beban iklannya 1 April sampai 31 Desember. Tadi ada 9 bulan. Kalau 1 bulan 100.000, berarti beban iklannya 900.000. Maka tanggal 4, ya, debitnya iklan dibayar di muka debit, kreditnya beban iklan. Berapa? Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi yang belum di sini, kalau pendekatan beban, maka yang belum dilalui, yaitu 3 bulan. Jadi di sini 300.000. Kenapa? Nah, perhatikan. Di sini beban iklan 1.200.000 untuk 1 tahun atau 12 bulan. Tapi yang sudah dilalui baru 9 bulan. Berarti beban iklannya tidak 1.200.000, hanya 900.000. Nah, di sini kalau di sini debit, di sini kredit. Berarti debitnya masih beban iklan sebesar 900.000. Kemudian nomor 5. Pendapatan bengkel 2.500.000 ada sebesar 300.000. Lihat di sini pendapatan bengkel ada 2.500.000. Nah, di antara 2.500.000 ini, ya, di antara 2.500.000 ini, pendapatan bengkel ada yang belum hak, ya. Nah, kalau misalnya di sini pendapatan bengkel 2.500.000, sedangkan di keterangan pendapatan bengkel 2.500.000 itu ada sebesar 300, berarti semuanya belum menjadi pendapatan, ya. Jadi yang dihitung nanti yang belum jadi pendapatan. Berapa? Perhatikan. Di sini pendapatan bengkel 2.500.000, ya. Sedangkan di sini ada sebesar 300.000 diterima duluan, ya, tetapi belum melakukan satu servis. Jadi yang belum jadi pendapatan adalah sebesar 300.000. Maka jurnal penyesuaiannya, perhatikan, pendapatan iklan bengkel, pendapatan bengkel debit. Berapa yang belum? Nah, yang belum adalah 300.000. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan bengkel diterima di muka. Kata kuncinya, jika di neraca saldo pendekatan pendapatan, maka yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang belum, ya, yang belum. Kita lanjut. Nomor 6. Nomor 6, pendapatan bengkel diterima di muka 600.000. Ya, pendapatan bengkel diterima di muka 600.000. Itu 1 Oktober sudah diselesaikan servis senilai 400.000. Berarti karena pendapatan diterima di muka itu sama dengan persekop. Kalau kita di persekop, bagi kita itu utang. Maka yang dibuat jurnal penyesuaiannya yang sudah jadi pendapatan. Ya. Nah, perhatikan yang sudah jadi pendapatan. Di sini pendapatan bengkel diterima di muka 600.000. Sedangkan di sini pendapatan bengkel diterima di muka 600.000 1 Oktober. Ya, 1 Oktober sudah diselesaikan servis 400.000. Yang juga sudah pendapatan belum semuanya 600.000, baru sampai 400.000.
Nah, jadi kalau yang keenam ini, jika pendekatannya pendekatan utang, maka yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang belum. Ya, nah yang sudah jadi pendapatan, kalau di sini pendekatan utang, maka yang dibuat jurnal penyesuaiannya yang belum. Ya, atau yang sudah pendapatan. Maka yang nomor 6 ini jurnal penyesuaiannya dibalik pendapatan bengkel diterima di muka debit, kreditnya pendapatan bengkel sebesar, perhatikan ya, 400, yang sudah selesai 400. Jadi di sini 400.000. Yang ketujuh, masih harus dibayar listrik. Nah, sampai 31 Desember ada listrik yang belum dibayar. Ya, jadi analisanya, kalau begitu akan menimbulkan listrik yang masih harus dibayar. Penyebabnya listrik yang harus dibayar itu terjadi mungkin waktunya akan dibayar tanggal 10. Pemakaian bulan Desember itu akan dibayar di bulan Januari. Jadi di sini sudah bisa dihitung. Listrik yang masih harus dibayar itu analisanya sebesar yang belum dibayar 300.000. Maka jurnal penyesuaiannya yang belum dibayar itu sudah jadi beban. Di tanggal 7 di sini beban listrik debit, kreditnya listrik yang masih harus dibayar sebesar listrik yang masih harus dibayar itu 300.000. Yang kedelapan, di sini masih harus diterima pendapatan bengkel, masih harus terima. Mungkin begini, jadi ada orang servis, diselesaikan, dia belum bayar, itu sudah jadi hak. Maka untuk yang ke-8, analisanya berapa sih yang masih harus terima itu? 150.000. Maka pendapatan bengkel yang masih harus diterima sebesar 150.000. Kenapa? Karena belum diterima. Seharusnya sudah diterima di bulan Desember. Jadi jurnal penyesuaiannya itu sudah jadi pendapatan. Jadi di sini pendapatan bengkel debit yang masih harus diterima debit, kreditnya pendapatan bengkel sebesar yang belum diterima itu adalah 150.000. Ada kekurangan keterangan. Nomor 9, inventaris disusutkan 10%. Nah, untuk yang nomor 9, perhatikan inventaris di sini ada sebesar 3 juta. Ya. Ini disusutkan.
maka penyusutannya 10% dikali 3 juta. Sama dengan 300.000. Jadi, penyusutan di sini adalah merupakan pengurangan nilai. Sehingga nanti di akhir inventaris ini tahun berikutnya debitnya itu tidak lagi 3 juta. Karena ada penyusutan 10%. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan inventaris debit kreditnya. Nah, ini akan muncul akumulasi penyusutan inventaris. Berapa? Ya, sebesar 10% dari 3.300.000. Misalnya di sini nih, peralatan bengkel disusutkan misalnya 10%, maka di sini beban penyusutan peralatan bengkel debit, akumulasi penyusutan bengkel penyusutan inventaris. Jadi sebenarnya gampang. Kata kuncinya yang pertama, perlengkapan akan jadi beban yang terpakai. Contoh tadi perlengkapan 800, masih ada sisa 200, berarti yang terpakai 600.000. Yang terpakai jadi beban. Kemudian, kata kunci, jika pembayaran beban dibayar di muka, ya, kata kuncinya yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah dilalui. Artinya sudah jadi beban. Ini beban iklan 1.200.000 dibayar 1 April, ya. Berarti yang sudah dilalui adalah sewa dibayar di muka 5 juta. Nah, yang sudah dilalui adalah 1 juta menjadi beban. Nah, sedangkan kalau pendekatan pembayaran beban itu pendekatan beban, yang dibuat kata kuncinya jurnal penyesuaiannya adalah yang belum. Yang belum. Ya. Jadi kalau di sini misalnya beban iklan 1.200.000 itu untuk 12 bulan, tetapi belum semuanya diiklankan, berarti yang belum adalah 300.000. Pendapatan bengkel, jika pendekatannya pendekatan bengkel, maka yang dibuat jurnal penyesuaiannya adalah yang belum. Ini pendapatan bengkel 2.500.000. 2.500.000. Kalau di sini ada 300 diterima di muka. Belum menjadi pendapatan karena belum diselesaikan. Jadi yang dibuat adalah yang belum. Nah, ini sebesar 300.000. Kemudian, untuk pendapatan bengkel diterima di muka, jika pendekatannya waktu bayar diterima pendapatan bengkel di muka 600.000, itu belum jadi hak. Nah, tetapi kalau sampai tanggal 31 Desember misalnya diterima di muka 600.000 1 Oktober, sudah diselesaikan servis 400.000. Berarti sudah jadi hak 400.000, sudah menjadi pendapatan bengkel. Kata kuncinya, jika pendekatan utang, maka yang dibuat adalah yang sudah hak. Nah, di sini 400.000. Kemudian kalau ada beban yang belum dibayar sampai 31 Desember, maka akan dibuat di sini apa yang belum dibayar itu, contohnya beban listrik, debit, kreditnya listrik yang masuk bayar sama dengan kelompok utang. Ya. Kemudian
Kalau misalnya ada aktiva tetap kecuali tanah, itu semua biasanya itu akan disusutkan. Maka berapa penyusutannya per tahun atau per periode itu akan menjadi pendapatan beban penyusutan. Kreditnya selalu akumulasi. Kalau misalnya di sini peralatan bengkel disusutkan 10%, maka beban penyusutan bengkel debit, akumulasi penyusutan peralatan bengkel kredit sebesar 750.000. Nah, itulah jurnal penyesuaian yang saya pasti ya pasti kalian bisa semua menyelesaikan ini. Tapi memang dibutuhkan logika ya. Akuntansi tidak perlu dengan matematika, tapi bermain pada logika secara nyata. Demikian jurnal penyesuaian, pembahasan materi jurnal penyesuaian. Semoga kalian semua bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya untuk yang akan datang. Salam sukses.